Ada satu kejadian yang menimpa Windy namanya. Windy ini umur 17 tahun dan asalnya itu dari Pemalang. Pemalang. Oke. Windy ini terhitungnya kayak anak yang taat beragama lah Bihnat. Dia gak lupa sholat 5 waktu. Terus bahkan dia tuh sering tahajud. Ditambah lagi karena Windy tuh lagi SMK dan dia tuh pengen PKL, makanya kayak sebisa mungkin dia tuh pengen sholat tahajudnya sering, biar PKL lancar, SMK-nya lulus gitu. Awal ceritanya itu Windy kelas 2 SMK dan itu sekitar tahun 2018-an. Nah, waktu itu tuh Windy udah masuk ke PKL tuh, yang praktek kerja lapangan kan namanya PKL ya. Iya kalau gak salah ya. Nah waktu itu Windy PKL di salah satu toko komputer di daerah Pemalang. Dan ya karena toko itu gak punya mes, jadi otomatis Windy mau gak mau ngekos tuh di deket sana. Nah ternyata Windy kasih tahu sama kayak kakak pembimbingnya dia, kalau di sebelah toko itu tuh ada kayak gang kecil. Nah di situ ada kos-kosan. Windy disuruh ngekos lah di sana. Dan waktu itu juga ternyata banyak tuh anak PKL di toko itu, cewek dominan yang ngekos di tempatnya si Windy ngekos juga. Jadi kayak kosannya itu ada 2 lantai, dan itu tuh nyambung juga sama kayak rumah penjaga kosannya lah, yang jaga tuh kayak nenek-nenek gitu Bihnat. Di samping kosannya itu di bangunannya ya, sampingnya ada kebun pisang, sebelahnya lagi tuh ada kayak rumah walet gitu, yang kayak ada pekarangannya luas tapi kosong. Total di kosan itu ada 5 kamar, yang 2 di atas, yang 3 di bawah. Dan di lantai 2 itu, kalau misal lo naik tangga itu ada kamar mandi langsung. Nah di sebelah kamar mandinya itu ada kayak musola, tapi dibuatnya tuh dari triplek. Jadi kayak musola-musolaan gitu lah. Awal Windy ngekos itu gak ada kejadian sama sekali Bihnat. Lancar-lancar aja, aman-aman aja. Tapi ada satu hal yang pernah Windy alamin waktu pas dia lagi sholat isya. Dan sholatnya di atas tuh di musola itu yang gue bilang. Posisi musola kan di atas tuh dan cuma dibuat dari triplek. Pas Windy lagi sholat, dia tuh kayak nyium bau anyir tapi gak tahu arahnya dari mana. Dia tetap sholat, dia tetap fokus, dan mungkin dia mikirnya kayak mungkin cuma bangke tikus, yang penting kan gak ganggu gua gitu. Nah makin lama baunya tuh makin nyenget, dan ternyata bau anyirnya itu tuh kayak bau darah Bihnat. Mau gak mau dia tetap sholat dan dia coba buat nyuekin aja tuh. Nah terus singkat cerita, pas udah masuk bulan Januari, satu persatu tuh anak-anak yang ngekos di sana pada pulang ke rumahnya. Ada yang udah beres PKL, ada yang lagi libur, pokoknya udah lumayan sepi lah kosannya itu. Salah satu anak PKL yang ngekos di kamar atas itu udah pulang kampung. Dan yang di atas cuman sisa 1 kamar. Jadi kayak satu tuh kosong gitu. Nah yang sisa itu dari anak Purbalingga lah kotanya tuh. Nah FYI si Windy ini ngekos sama namanya Mbak Mary. Dia tuh kerja di salah satu toko mainan di dekat tempat PKL itu. Nah di kosan itu ada 3 kamar yang di bawah. Yang di bawah itu kamar Windy sama Mbak Mary. Jadi 1 kamar berdua. Ada juga kamar sebelahnya itu anak PKL dari Petarukan. Dan satu lagi ngekos juga anak SMK juga tuh. Jadi kayak di situ tuh sisanya ada 3-5 orangan lah. Nah di sini nih mulai kejanggalannya. Tempat kosannya itu tuh susah banget sinyal. Jadi kalau misalnya lu pengen main HP harus ke atas. Nah Windy ini kan kamarnya di bawah. Jadi kalau misalnya dia tuh lagi gak bisa tidur, lagi insomnia, tidur jam 2 jam 3, ya kan yang mau kita lakuin ya cuman main HP doang kan. Scrollin orang gabut kan. Nah tapi Windy tuh gak bisa tidur. Mau gak mau dia kalau misalnya main HP harus naik ke atas. Naiklah dia, sekalian dia sholat tahajud niatnya. Sekitar jam 2 jam 3 pagi. Nah Windy itu naik ke atas ditemenin sama Nisa namanya. Itu tuh anak SMK dari Petarukan, yang lagi main HP juga di ruang bawah. Nah pas lagi main HP, si Nisa tuh bilang tuh, kan lagi melintas tuh si Windy. Nisa bilang kayak, "Kak kuotaku habis, boleh gak nebeng hotspot?" Nah Windy bilang, "Bisa, cuman ya mau gak mau kita harus ke atas, karena kan di bawah gak ada sinyal." Nah si Nisa tuh bilang kayak, "Ya udah ayo ke atas, kalian kayak aku mau ngabarin cowokku," kata si Nisa. Naiklah nih si Windy sama Nisa naik ke atas. Si Nisa pakai hotspotnya Windy sholat. Nah pas Windy lagi sholat itu gak lama kemudian Nisa pulang. Nisa turun gitu ke kamarnya. Oke. Si Windy ya sendiri dong di atas. Pas Windy lagi sholat nih, lagi fokus sholat, tiba-tiba dia tuh denger ada kayak suara gayung jatuh, brak gitu. Jatuhnya di kamar mandi yang sebelahnya musola itu. Iya. Udah tuh dia lagi sholat, dia tetap fokus. Gak gitu lama tiba-tiba ada lagi suara gayung jatuh Bihnat, brak gitu. Dan itu tuh ada air berasanya. Dan Windy tuh sadar banget kalau di kamar mandi sebelahnya dia itu gak ada orang sama sekali. Dan dia tuh gak salah denger sama sekali. Kayak bener gue yakin ada gayung jatuh di kamar mandi sebelah gue gitu. Ya karena jam 2 jam 3 juga siapa yang kamar mandi kan? Iya. Pun juga kalau ada orang kan dia pasti kedengeran tuh. Ada yang naik, ada yang tutup pintu gitu kan. Ada langkah kakinya sebelum si gayung itu jatuh lah ya. Iya benar.
Terus pas Windy lagi sholat, tiba-tiba dia denger ada kayak orang yang lagi ngegaruk tripleknya dia, Nat. Kan cuma pakai triplek tuh. Iya. Nah, Windy tuh denger jelas banget kayak ada suara kayak krok, krek, gitu. Dan itu tuh persis banget di sebelah dia. Di tripleknya itu, musola itu. Awalnya suaranya kecil, dia nggak peduli, dia tetap sholat. Lama-lama suaranya kenceng. Ya makin deg-degan dong, kayak gue lagi sholat digangguin. Ini fix banget, ini bukan orang. Ini setan gitu yang gangguin gue. Sholatnya nggak fokus. Lama-lama dia udah cepetin sholat tuh karena udah macam-macam pikirannya kan. Udah ada tahiyat akhir, dia lagi assalamualaikum ke kanan. Nah pas lagi nengok ke kiri, dia ngeliat di belakang dia